Halo guys, jadi kali ini jam berapa nih sekarang nih? Udah jam setengah 7 ya. Nah ini kelebihan 1 jam seperti biasa. Nah gue hari ini mau ke daerah Big lagi seperti biasa nih. Udah malam banget sih, setengah 7 udah lumayan gelap ya guys ya. Hujan lagi nih tuh. Nah kita coba tes ya. Minusnya gini nih guys nih. Ini tadi gue baru cas dari 50%, kepepet. Mau ke Peak tiba-tiba sama anak-anak diajakin, ya udah deh langsung kita jalan. Baru 76% guys. Di range 152 km ya. Nah odonya ini di 3441. Nah perjalanannya itu kita bisa ngabisin 36 kilo nih guys. Biasanya gua kalau ke daerah-daerah Peak itu ngisinya biasanya range-nya 180 170, aman ya. Takutnya kan kita macet-macet di jalan kan nggak tahu ya. Karena kalau naik mobil listrik ya guys ya, minusnya itu ketika kita mau buru-buru baterai udah sisa dikit, ya ini deh kekurangannya guys. Jadi kita harus nunggu gitu loh untuk ngecasnya, baru bisa siap dipakai lagi mobilnya. Beda dengan mobil bensin yang bisa langsung instan gitu loh. Kalau kita mau jalan ya udah langsung aja gas. Kalau habis bensin tinggal isi bensin deh. Seperti itu guys. Oke deh, kita coba dalam perjalanan dulu. Kira-kira odonya ini gimana ngitungnya ya? Berarti kayak ibarat kata tuh sesuai nggak ya gitu ya, habisin range-nya ya di sini perjalanannya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nanti kita akan videoin lagi guys. Satu lagi, jadi kita tripnya kita nol-nolin dulu guys ya. Kira-kira sesuai nggak ya habis baterainya dengan range yang kita punya gitu loh guys, maksud gua gitu. Nah terus kita lihat lagi. Oke, cukup semua guys ya. Kita akan perhatiin di tripnya aja. Nanti setelah udah sampai baru kita videoin lagi guys. Oke guys, satu lagi guys. Di sini kita pakai yang eco aja karena kan kita mau lebih hemat ya hitungannya ya. Nah terus kita pakai sistem yang weak, jadi engine brake-nya nggak terlalu neken banget ketika kita lepas gas gitu loh guys. Nah oke, ini udah jalan lagi. Hari ini hari Jumat ya guys ya. Emang hari ini agak lumayan padat sih kalau Jumat ya, seperti biasa orang pulang kerja pasti lumayan rame. Beda dengan hari Minggu gitu loh, Minggu agak sepi gitu loh guys. Oke deh, nanti kalau udah sampai nanti kita akan lanjut lagi guys. Halo guys, jadi kali ini gue udah masuk jalur tol ya guys ya. Nah di jalur tol ini hitungannya ya macet-macet, nggak macet sih, ini masih hitungannya padat aja lah ya. Orang bilang ini padat tapi masih bisa jalan ya, lancar jalannya. Kita rata-rata bawanya di 50 aja, pakai sistem eco ya supaya hemat ya bisa dibilang ya. Nah jadi perjalanan tripnya ini udah masuk di 8.3 ya, dan sisa 72% dari 144 km. Tadinya sebenarnya aslinya ini bukan 75% ya guys ya tadi ya, bukan 76 ya. Itu 75 plek, dia baru ke 76 baru gua cabut tadi gitu loh. Jadi bener-bener realnya ini di 75%, harusnya sih segitu. Oke. Nah, ini kita ngabisin udah sekitar berarti berapa tuh? 150 sekitar 8% ya guys ya. Nah di sini tripnya ini udah jalan 8,7%. Jadi ada lebih 7 ya, masih oke lah ya. Nah ini gue didim-dim terus ya sama truk nih, karena terlalu pelan kayaknya di tol. Soalnya nggak boleh terlalu pelan juga, namanya kita di tol. Tapi ini kita ngebut juga serem masalahnya. Tuh depan juga padat, masa ya kita ngebut sih. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, kali ini gila ya. Lihat, bisa kalian lihat nih arah jalur baliknya ya. Parah banget, macet banget. Makanya gue harus hemat-hemat ya, pakai baterai si Wuling ini. Takutnya gak bisa nyampe rumah. Nah, ini kita udah ngabisin 10 km nih guys, realnya. Dan baterainya udah habisin sekitar 5% ya. Terus ini perjalanan gue ini udah habisin 12,3 km. Berarti gue hemat sekitar 2,4 km. Jadi termasuk ini lumayan irit ya guys ya. Kalau kita pakai sistem eco, nah terus ini dirubah weak aja nih guys. Jadi pas kita lepas gas itu dia engine brake-nya nggak terlalu gede. Emang sih kalau kita lepas gas engine brake-nya gede, dia akan ngecas sendiri. Tapi kalau misalnya terlalu engine brake itu nanti ngelaju mobilnya terlalu pelan gitu loh. Jadi kita harus gas lagi. Nah itu menurut gue jadi agak boros yang seperti itu. Dan ini gue tekan gasnya juga nggak terlalu dalam-dalam banget. Diusahain sekitar di bawah 20%. Paling gede paling di 20%an. Kalau mau nyelip gak
nggak apa-apa, tekan aja, jangan ragu-ragu, habis itu dilepas lagi guys. Menurut gue sih seperti itu ya, kalau bener-bener mau hemat BBM lagi, hemat baterai. Oke, seperti itu guys. Tuh, ini udah mau masuk berapa tuh? 13 tuh, udah 13 ya guys ya, gila nggak sih? Nah ini masih habisin 10 kilo, jadi udah hemat 3 kilometer, lumayan banget guys. Jadi kok keluar pelan gini dalam perjalanan, baterai sisa dikit, boleh dicoba cara gua deh, coba deh ya. Kali ini guys macetnya, ini baru mau arah ke Ancol loh, buset the man, macetnya parah banget nih selalu nih, aduh ampun. Dan sekarang gue udah ngabisin baterai di 68% ya, berarti udah habis sekitar 14% nih guys ya, 14%. Nah ini tripnya ini udah masuk 18,2 km, berarti gue udah hemat 4,2 km guys. Jadi kalau misalnya kita punya santai-santai pelan-pelan, ini malah bisa lebih dari 200 kilo sih. Tapi ya nggak mungkin juga kan, kalau kita terlalu pelan banget juga. Tapi boleh dicoba sih kalau misalnya kalian mau hemat baterai ya seperti ini. Ini emang udah gue lakuin, udah beberapa kali udah gue uji coba, dan ini berhasil guys, selalu berhasil. Nah, dan ini bagus banget buat kalian kalau lagi bener-bener mau hemat baterai lah gitulah, seperti itu guys. Tapi kalau misalnya pakai yang normal, dia emang agak sedikit boros, dan menurut gua tuh nggak nyampe 200 kilo sih kalau kita bejek terus ya. Malah itu di bawah 200 km juga udah habis gitu loh. Kan ini range-nya 200 km nih. Kalau misalnya saran gua, kalau kalian benar mau real yang mau 200 km ya harus pakai sistem eco. Nah ini menurut gua ini apa, pakai yang strong, bukan strong, sorry, pakai yang sport. Waduh, kok pakai yang sport guys, itu bener-bener baterainya lebih cepat habis lagi guys. Udah kayak bener-bener langsung turun terus dia. Jadi gue saranin kalau kalian mau hemat baterai ya seperti ini. Nanti kalau misalnya nyampe tempatnya, ini lagi macet banget, kira-kira kita bisa trip ini bisa lebih lagi nggak ya? Nanti kita coba deh, oke? Soalnya lumayan macet nih guys, parah nih kok di sini nih, bisa sampai berjam-jam nih. Gila deh. Oke guys, jadi ini bener-bener macetnya gila banget ya. Ini baru lewatin tol Sunda Kelapa, belum nyampe jembatan 3 juga. Ini belum nyampe peak malah. Ya, ini udah habisin kilometernya di 124 ya. Berarti udah sekitar 20 berapa tuh? 26 ya. 26 kilo. Nah, ini jadi sesuai nih, 26 kilo juga nih guys. Tadinya gue udah hemat 4 kilo karena ini macetnya parah banget, udah hampir sejam berhenti doang begini aja deh tadi nih. Aduh, ampun banget deh, bener-bener deh guys. Ya, nanti kita akan lihat lagi sampai di tujuan itu kira-kira ada hemat gak. Karena udah lewatin Kamal, udah nggak macet sih tadi gue lihat di GPS map. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi ini gue udah turun tol masuk daerah Peak ya. Nah, kalau udah masuk sini udah mendingan lah ya, nggak separah kayak tadi, macetnya parah banget. Dan ini ketemu jalan yang hancur ya, gue belum pernah review shocknya. Untuk gue bilang ini shocknya lumayan enak ya guys ya, meskipun jalannya nggak mulus-mulus banget ya, ada kayak naik turunnya, ada lubangnya. Jadi ini masih terbilang shocknya masih oke sih guys, masih enak lah gitulah, dan masih nyaman untuk dikendariin gitu loh guys. Nah, untuk nih kita bahas ulang lagi untuk baterainya guys ya, penghabisannya berapa. Nah ini belum nyampe tujuan, jadi gue mau review sedikit aja. Ini kita udah habis di 118, sisanya 118, berarti udah kemakan 32 km ya. Jadi ini masih sesuai tripnya, masih 32 km. Jadi nanti kalau udah sampai tujuan baru kita review lagi. Kalau misalnya andai kata tadi nggak macet guys, nggak separah kayak tadi itu gue macet udah hampir mau ada 1 jam ya, parah banget. Nah, kalau misalnya dibilang nggak macet, bener-bener jalannya mulus, macetnya cuman bentaran deh, misalnya cuma 10 menit atau 20 menit, itu masih oke banget. Ini kayaknya gue bilang lumayan hemat ya baterainya gitu loh, masih oke lah. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Nanti kalau udah nyampe tujuan, nanti gue review lagi. Oke guys, jadi udah sampai di tujuan ya. Jadi total gua habis itu kurang lebih di 37,1 km, dan penghabisan baterainya itu di 36 km. Jadi kita hemat 1 km. Seharusnya kalau menurut gua, kalau tadi nggak macet banget, gua bisa hemat sekitar 5-6 km guys. Nah, biar nanti kita uji coba lagi, nanti kita akan ulang lagi, kita reset lagi ini semua jadi 0. Nanti pas arah balik kita akan tes ulang lagi guys, kira-kira akan hemat berapa kilometer. Oke, jadi sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi.
Guys, jadi ini gua udah jalan sekitar 50 kilo ya. Ini habisnya berarti udah lewat dari 50 kilo ya, 56 kilo. Kenapa bisa habis banyak banget? Ya karena gua di sini sambil muter-muter nyari makan yang di tempat pertama itu nggak buka. Bukan nggak buka sih, dia buka tapi makanan udah habis. Ya udah gue pindahin ke tempat yang kedua tapi buka. Nah jadi gue makan di tempat emang cukup lama kalau kita makan di tempat karena sama anak-anak ya guys ya. Terus kita pindah lagi ke tempat yang ketiga, itu juga habis juga karena sudah malam, udah sekitar jam 10 guys ya. Nah ya udah deh, sekarang gue mau arah balik. Jadi ini yang tripnya ini kita reset dulu ya guys ya. Kita reset jadi 000. Nah udah ya guys ya, udah 000, bisa kelihatan ya. Ini range-nya dari 94 kilo ya, sisanya ya 47%. Nanti kita nyampe rumah kita lihat kira-kira sisa berapa guys. Oke, mudah-mudahan sekarang tidak macet karena udah jam 10. Oke guys, jadi ini gua udah masuk jalan tol ya. Ini mau arah ke Kemayoran atau PRJ. Ini ternyata macet juga guys arah pulangnya. Pada bisa dilihat ya, ini udah jam setengah 11. Ini karena jam 11.30 tuh masih udah kelewat 1 jam. Aslinya itu masih sekarang udah jam setengah 11 bukan setengah 12 ya. Nah ini parah banget macetnya, tapi nggak separah kayak tadi sih. Ini masih jalan pelan-pelan, masih oke lah, masih boleh. Tapi kalau misalnya bener-bener berhenti kayak tadi sih, aduh ampun deh. Oke deh, nanti kalau misalnya gue udah nyampe rumah baru gue review lagi aja lah guys. Yang jelas sih ini kalau ada macet begini sih susah ya kita tes baterainya guys ya. Otomatis bensin pun aja juga tetap bakal habis kalau misalnya pakai mobil bensin guys. Ya udah, cukup sekian dulu. Nanti kalau udah sampai rumah baru gue review lagi karena gue udah capek juga guys. Capek di jalan sih sebenarnya. Oke guys, jadi ini udah sampai rumah ya. Baru nyampe rumah nih guys. Ini berarti kita nyampe rumah di jam 11 lewat 5 ya. Jadi kita bisa habisin range-nya di 68 km, habisnya di 34%. Berarti sisanya segini nih guys nih. Ya, ini 29,9, tanggung banget nih ya. Satu lagi nih. Ya, 0,1 lagi, udah ada 30 kilo. Anggapnya 30 deh ya, kalau enggak ya. Tanggung banget soalnya nih guys. Biar gampang hitungnya gitu loh. Jadi 68 ini kan sisanya. Anggap aja berarti tadi dari 90 berapa tuh? 94 kalau nggak salah guys ya, range-nya ya. Sisanya dari awalnya tuh 94. Kalian bisa lihat nanti di video pertama aja deh, itu kelihatan sih. Setahu gua tuh 94. Nah, dikurangin 68 kurang lebih itu nggak salah di 26 km guys. Jadi kurang lebih sisanya di 30 km ini trip yang perjalanan dari yang awal sampai rumah tuh 30 lah anggap aja. Berarti kita bisa hemat sekitar 4 km guys. Ya, lumayan banget kan. Itu juga kena macet juga sih, tapi tadi pas arah baliknya macetnya di situ doang sih, nggak parah banget. Setelah itu udah lancar lagi guys. Nggak lama lah, paling sekitar 5 menit tadi ya dari kena macet ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan sampai jumpa. Bye bye, sudah nonton, thank you.